Ada yang bilang nih, saya suka menabung, jadi saya pikir nggak perlulah investasi. Ada juga yang bilang, saya kan masih muda, investasi nanti-nanti aja deh. Atau ada yang bilang gini, kayaknya nggak perlu deh investasi, kan saya sudah hidup hemat. Jadi kenapa sih alasannya kita harus investasi? Halo, bertemu lagi bersama kami di channel Kaloka Pak Levi. Bersama saya Kaloka. Saya Pak Levi. Selamat datang di channel kami. Dan seperti biasa kami akan membahas seputar dunia investasi. Dan bagi kalian yang baru saja menemukan channel kami dan tertarik dengan konten kami, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Oke, di video kita kali ini, kenapa sih kita harus berinvestasi? Kita akan memberikan penjelasan dan alasan kenapa kita harus berinvestasi. Check it out. Oke, kita akan bahas alasan kenapa kita harus berinvestasi. Yang pertama, karena inflasi terjadi tiap tahunnya. Menabung saja di bank itu memang nggak cukup bro untuk saat ini. Bunga yang ditawarkan oleh bank itu sekitar 1-2% tiap tahunnya. Sedangkan inflasi itu sekitar 5% loh setiap tahun. Nah, inflasi itu memang sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari. Contoh inflasi yang nyata nih ya. Masih ingat nggak bro? Dulu waktu kecil ya, kita dengan uang Rp1.000 itu bisa mendapatkan semangkok bakso. Tapi saat ini kita kalau beli bakso itu satu mangkoknya sekitar 5.000 ya. Yang mana berarti sudah ada kenaikan yang berlipat-lipat ini membuat nilai uang kita turun. Dan membuat nilai uang semakin turun. Iya, betul. Jadi dengan rata-rata inflasi setiap tahunnya itu 5%. Jadi kalau kita menabung di bank dengan bunga yang ditawarkan hanya 1%, 2%, jadi nilai uang kalian bukannya bertumbuh, malahan jadi turun. Alasan yang kedua, masa depan tidak ada yang bisa diprediksi. Mungkin sekarang kalian berpikir masih muda, bekerja dengan penghasilan yang ya lumayan banyak ya. Betul. Coba kalian bayangkan 10-20 tahun ke depan. Jika suatu saat kalian sakit sehingga sudah tidak bisa bekerja, kita tidak bisa mengira ya, jika terjadi pandemi seperti ini, PHK di mana, ya kan. Jadi persiapkanlah perencanaan keuangan kalian sebaik mungkin. Yang ketiga, nilai uang akan bertumbuh. Pada dasarnya menabung dan investasi itu hal yang berbeda loh. Iya. Bagi kalian yang ingin tahu bedanya menabung dengan investasi, kami sudah bahas di video yang ini loh. Iya. Nah, kalian bisa cek ya. Nah, menabung itu adalah kegiatan yang baik sih sebenarnya, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang karena inflasi selalu terjadi tiap tahunnya. Hal ini berbeda dengan investasi karena investasi mendapatkan imbal hasil rata-rata itu di atas inflasi setiap tahunnya. Sehingga kalau kalian investasi semakin lama, uang kalian akan semakin bertumbuh. Alasan yang keempat, menambah sumber penghasilan. Investasi itu berbeda dengan menabung yang hanya membiarkan uang mengendap di bank. Berinvestasi artinya nilai uang yang dimiliki akan bertambah karena adanya perputaran uang. Misal di dalam investasi SBN bro. Atau obligasi. Ya semacam itu ya. Ya. Jadi uang yang akan diinvestasikan akan menjadi modal negara untuk pembangunan. Betul. Jika negara maju, maka investor akan mendapatkan keuntungan. Ya. Atau investor juga mendapatkan kupon yang ditetapkan. Ya. Yang kelima, mewujudkan tujuan keuangan.
Memiliki tujuan keuangan tertentu, pasti kalian harus punya instrumen untuk mencapainya, iya kan? Iya. Investasi sama seperti kendaraan yang akan mengantarkan kalian ke tujuan kalian. Tiap orang mempunyai tujuan keuangan masing-masing yang berbeda. Jadi, pilihlah kendaraan investasi yang pas dan cocok dengan pribadi kalian. Yang keenam, biarkan uang yang bekerja. Jadi, Sri Mulyani pernah cerita selama tinggal di Eropa. Dia tuh melihat bahwa kebiasaan orang di sana, orang di Eropa, kebanyakan membuat uang bekerja untuk mereka. Ya, betul. Yaitu dengan cara menyewakan properti, menyewakan mobil, menyewakan kos-kosan, dan rajin berinvestasi. Ya, betul. Yang intinya, bagaimana cara membuat aset bekerja untuk mereka. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang ada di Indonesia ya. Yang umumnya masyarakat di sini tuh membeli mobil dengan cara yang kredit. Betul. Sehingga mereka itu bekerja untuk uang, bukan uang yang bekerja untuk mereka. Yang ketujuh, memperkecil terlilit resiko hutang. Berinvestasi mengharuskan kita untuk disiplin nih dalam mengatur keuangan. Kita harus rajin-rajin nih menyisihkan sebagian pendapatan kita sehingga menumbuhkan perilaku hidup hemat. Dengan berinvestasi rutin, maka kita akan merasakan buah manisnya di masa depan. Ya, dan yang pasti kita juga akan terhindar dari resiko terlilit hutang. Yang kedelapan, mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Mungkin kalian sekarang belum menikah, tapi nanti pasti kalian juga akan menikah ya bro. Betul. Sedangkan biaya pernikahan itu juga ya besar juga. Iya besar ya, banyak. Hal yang kalian butuhkan adalah investasi. Betul. Atau bagi kalian yang sudah menikah, sekarang sedang mempersiapkan untuk biaya pendidikan misalnya. Iya. Sebagai orang tua pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga kalian harus mulai investasi dari sekarang. Yang kesembilan, investasi itu murah, mudah, dan aman. Di zaman serba canggih seperti ini bro, banyak pilihan investasi online yang mudah, murah, dan aman. Kalian bisa cek di video kita yang atas ini. Kami sudah bahas mengenai beberapa jenis investasi online yang mudah, murah, dan aman. Jadi, sesuaikan dengan jenis investasi dan kebutuhan tujuan keuangan kalian. Ingat, setiap investasi itu mempunyai resiko. Jadi, untuk pemula, kami sarankan untuk mencari investasi yang resikonya kecil, seperti reksadana. Saat ini sudah banyak loh platform-platform reksadana, saham, dan lain-lain yang bisa diupdate atau di-download lewat HP, yang mana semua platform tadi itu sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi apalagi dengan uang 10.000, 15.000, kalian sudah bisa mulai untuk investasi. Nah, kami sudah memberikan dan menjelaskan kupas tuntas satu persatu alasan kenapa kita harus berinvestasi. Jadi, kapan nih kalian mulai berinvestasi? Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik, saran, dan komentar yang bisa membangun channel kami, please chat your comment di kolom komentar supaya kami bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. Thanks for watching and see ya.